Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini, mari kita semuanya memuji memuliakan nama Tuhan, persiapkan hati yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa untuk setiap kita, pemberi harapan. Kami mau menghormati Engkau Tuhan pada sore hari ini. Engkau yang buat kami kagum atas kehidupan kami yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian kami kepada Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, hanya Engkau kami mau tinggikan, kami mau sembah. Haleluya, haleluya, terima kasih. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Kau layak di. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan setiap nyanyian, setiap pujian menyukakan hati Tuhan. Setiap pelayanan kami pada sore hari ini menyukakan hati Tuhan. Biarlah Tuhan kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita pada sore hari ini? Bapak Ibu Saudara bisa tengok kanan kiri dan berikan senyum yang paling indah. Ya. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan, kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah kita, menara kita, kota benteng kita, amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa
sore yang meriah buat Tuhan kita, amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, biarlah surga bersorak-sorai, biarlah kita senada dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk apa? Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Pada kamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, puji semua nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Beri sorak-sorai yang buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan kita. Nanti saya minta Saudari Lisa untuk berdoa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai jalannya ibadah ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, biarlah Tuhan melihat setiap hati kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Kita akan pujikan hari yang terindah. Hari yang
mau siapkan hati yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan benih firman Tuhan, taburan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan kita dengar pada sore hari ini menguatkan kita, memberikan kita kekuatan untuk mengiring Tuhan sampai dengan akhirnya, bahkan kita mendapatkan mahkota kehidupan kita. Kami mau terus Tuhan, seumur hidup kami mengiring-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tidak akan pernah ada penyesalan ketika kita semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau.
Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kami ada di sini hanya kemurahan Tuhan, bukan kebaikan kami, namun kebaikan Tuhan yang terus mendorong kami untuk kami memiliki iman, mendorong kami untuk kami tetap setia dalam kondisi apapun. Terima kasih karena kami punya Roh yang kudus, yang terus menguatkan kami, meneguhkan kami, membimbing kami. Tuhan, pada saat malam hari ini, kami akan belajar bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin Kau tahu setiap kebutuhan kami, hati kami yang paling dalam. Biarlah firman itu menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kami percaya tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah kami Tuhan ketika perjalanan hidup kami seringkali menyakitkan hati Tuhan. Tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Namun kami percaya Engkau Tuhan yang panjang sabar. Dan Kau terus menanti kami untuk kami tetap hidup, bertumbuh seperti Kristus. Kami mau sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim pujian, pemain musik. Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Pada saat sore hari ini, tema besar adalah All In for Christ. Semuanya untuk Tuhan. Dan subtema minggu ini adalah cinta sejati menuntut bukti. Cinta sejati gitu ya. Cinta sejati, Pak Eri Dom ya. Cinta sejati menuntut bukti. Kalau Bapak Ibu yang duduk di tempat ini, ketika membaca firman Tuhan tentang kisah Yesus, disitulah ada Allah, karena Yesus adalah Allah. Dan kita mempelajari dalam Kisah Rasul, ayat masnya pada hari ini saya diberikan Kisah Rasul 20 ayat 24, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Cinta sejati menuntut bukti, Kisah 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Rasul ini menulis kisah tentang Paulus. Bagaimana hidup Paulus sebelum mengenal Kristus, karena beliau adalah taat akan hukum Taurat. Dan sampai mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, dan waktu itu Kristus hanya berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Beberapa kali Yesus berkata kepada Paulus seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Saulus bertobat menjadi Paulus. Disitulah awal cinta mula-mula Rasul Paulus kepada Yesus. Padahal waktu itu Yesus sudah naik ke surga. Hanya Roh Kudus, Rohnya yang mengingatkan waktu perjalanan ke Damsyik. Ada kisah seorang atlet, dia seorang atlet yang cinta akan olahraga, dia bernama Colin Timothy O'Brady. Dia atlet dari Amerika, nanti bisa buka Google di sana. Dia dia berniat melakukan perjalanan dari Amerika ke benua Antartika dengan menggunakan kereta seluncur, dan di belakangnya ada barang-barang. Dan melakukan perjalanan itu,
kira-kira 1.500 kilo. Karena kecintaannya dengan olahraga dia mencoba itu sampai benua, antar benua. Dan perjalanan di situ dilakukan selama 54 hari perjalanan itu. Dia mengalami badai salju waktu perjalanan yang panjang itu. Dia belakangnya membawa kereta, dia naik selancar dan membawa barang, dan perjalanan itu selama 54 hari dan menempuh jarak 1.500 km. Dalam perjalanan itu ada badai, ada air mata pasti karena beban yang sangat berat ditempuh seorang atlet ini. Dalam perjalanan dia berkata, di sepanjang waktu saya tenggelam dalam apa yang saya kerjakan, dengan hanya berfokus pada tujuan akhir, sambil memberi ruang bagi pikiran saya untuk mengingat perjalanan-perjalanan berharga yang saya dapatkan dari perjalanan ini. Hidup ini adalah perjalanan yang gak tahu sampai kapan perjalanan khususnya saya akan berakhir. Seorang atlet ini merenungkan setiap perjalanan. Ternyata perjalanan itu sangat berharga. Demikian juga dengan perjalanan kita mengiring Kristus. Perjalanan kita mengiring Kristus sampai kita benar-benar menemukan cinta sejati. Saya yakin setiap perjalanan kita berbeda. Kadang ada air mata, kadang ada tawa, kadang ada lapar, kadang ada kenyang, karena kadang ada sedih, kadang ada tertawa, dan setiap perjalanan seorang atlet ini menikmati perjalanan itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Perjalanan kita mengiring Tuhan, saya flashback ketika diberikan tema ini, saya flashback ke belakang. Iya ya, waktu saya lahir dan sebenarnya iblis sudah tahu perjalanan hidup setiap anak Tuhan dan ingin menghancurkan setiap perjalanan. Waktu itu adik saya diobati, kakek saya, dan di situ saya mengalami pergumulan secara mental, malu, jijik terhadap lawan jenis, dan bahkan di titik di mana saya tidak mau menikah. Ternyata itu dipersiapkan Tuhan di titik yang paling rendah. Saya kelas 5, waktu itu saya pengen SMP negeri karena biayanya murah. Dan saya berdoa, dan kelas 5 itu ternyata saya sudah mulai melayani. Kakak guru sekolah minggu saya mengajak saya untuk saya melayani. Dan SMP kelas 2 saya memutuskan untuk dibaptis. Ternyata perjalanan itu panjang, dan saya SMA saya pengen menjadi hamba Tuhan gitu. Menjadi hamba Tuhan, orang tua saya tidak boleh. Mungkin kalau jadi hamba Tuhan uripe piye gitu, mesake gitu, karena melihat mungkin itu bayangan orang tua supaya anaknya tidak jadi hamba Tuhan, supaya enggak rekoso gitu. Itu wajar seorang pemikiran orang tua, dan saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan waktu itu saya sekolah di Jogja, dan perjalanan itu tidak berhenti. Banyak air mata, banyak hal yang Tuhan bentuk. Disitulah cinta saya, Tuhan, aku cinta kepada Engkau, dan itu bukan dituntut. Ayo bukti nyorotno gitu. Perjalanan yang panjang, dan pelajaran yang pertama adalah 1, komitmen terhadap penugasan Tuhan. Kita baca dalam Kisah Rasul 20 ayat 24a. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Rasul Paulus berkomitmen ketika Tuhan, waktu pertobatan pertama, Tuhan, aku akan melayani Engkau. Dan Rasul Paulus adalah
sebelum bertobat dia kejam, dia membunuh, bahkan ketika berkumpul di sini dia memakai surat pemerintahan untuk ngerobyok gitu supaya umat Tuhan, pengikut Tuhan itu dibunuh. Dan di sini di mana Rasul Paulus ketika hampir akhir hidupnya, dia mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawa sedikit pun. Tuh, Rasul Paulus sudah menanggalkan bahwa nyawa yang dia miliki adalah bukan haknya, tapi adalah milik Kristus. Nyawanya pada Rasul Paulus dia mengatakan tidak menghiraukan sedikit pun atas dirinya sendiri. Bahkan kita melihat perjalanan Rasul Paulus di Efesus, di Kerekria, dan di situ banyak orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Rasul Paulus. Kita melihat ayat yang saya akan bacakan, ayat yang ke-19, 20, 25 sampai 26. Komitmen terhadap penugasan Tuhan kepada Rasul Paulus. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak Yahudi yang mau membunuh aku. Ayat yang ke-20, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat yang ke-25, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Ayat 26, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepada kamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Rasul Paulus, bagaimana beliau mengungkapkan cintanya, Tuhan aku mengasihi engkau. Rasul Paulus membuktikan seluruh hidupnya dipakai untuk memberitakan kabar baik. Rasul Paulus seluruh hidupnya didedikasikan untuk berkeliling di Asia kecil untuk menceritakan tentang Injil. Bahkan beliau mengatakan, nanti ketika kamu mati, bahasanya, aku tidak merasa bersalah. Karena aku sudah memberitahukan kepadamu bahwa Mesias adalah juru selamat. Komitmen terhadap penugasan Tuhan, Rasul Paulus sangat berkomitmen. Bahkan sampai dia memilih, jika aku hidup, biarlah aku hidup untuk Kristus. Jika aku mati, biarlah menjadi keuntungan bagiku. Itulah moto dari Rasul Paulus. Komitmen terhadap panggilan atau penugasan Tuhan. Sangat berkomitmen. Bahkan Rasul Paulus, beliau meninggal waktu itu pada zaman Kaisar Nero. Beliau disalib dengan, ada yang mengatakan kepalanya di bawah. Ada yang penafsir mengatakan Rasul Paulus itu dipenggal kepalanya. Ada yang mengatakan dipenjara sampai usang dan mati di penjara. Yang pasti yang diceritakan di sini, Rasul Paulus mengalami suatu penganiayaan. Penganiayaan karena Injil. Penganiayaan karena memberikan seluruh hidupnya bagi Injil. Kalau saya merenungkan tentang kisah Paulus, saya membayangkan waktu Paulus belum bertobat. Dia mungkin betapa benci sekali melihat orang-orang pengikut Kristus. Bahkan memakai surat pemerintah untuk membunuh murid-murid Kristus. Dan berbalik 380 derajat, Paulus mati untuk Kristus. Saya membayangkan betapa dia mengalami sendiri dengan Tuhan.
keintiman dengan Tuhan. Bagaimana dia merasakan penebusan yang Yesus berikan bagi Rasul Paulus. Mengalami pribadi, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan hanya mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kadang peristiwa perjalanan hidup kita menolong kita untuk mengenal Tuhan pribadi. Mungkin perjalanan yang kecil-kecil, gak punya uang, berdoa, Tuhan ngasih kita uang. Mungkin kita berdoa, Tuhan aku tak pengen jangan sop ya. Tahu-tahu orang-orang mengirimi kita sop. Itu perjalanan kecil-kecil yang menumbuhkan cinta kita kepada Tuhan. Mari kita melihat setiap perjalanan kehidupan kita. Paulus berkomitmen pada panggilannya. Bahkan sampai dikatakan ada yang mengatakan Paulus tidak menikah. Ada yang mengatakan dulu mungkin pernah berjabat. Kita tidak tahu. Namun kita melihat komitmen hidupnya. Diberikan seutuhnya kepada Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian baru ditulis Paulus ada 12 kitab yang berisi tentang tulisan Paulus. Saya membayangkan udah hidupnya semuanya untuk Tuhan. Karena dia tahu persis panggilannya untuk Tuhan. Yang kedua, kita melihat komitmen dengan sikap yang benar. Komitmen dengan sikap yang benar. Yang pertama, melayani dengan rendah hati. Saya akan bacakan ayat yang ke-19. Dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Rasul Paulus mengatakan berkomitmen dengan sikap yang benar, yaitu dengan kerendahan hati. Sebenarnya bibit kerendahan hati itu dari Allah. Memberikan putranya untuk jadi manusia. Dan bibit kesombongan itu adalah bibit antikris. Kesombongan itu bibit dari antikris. Kita harus berhati-hati. Mari kita minta Roh Kudus untuk kita tetap rendah hati. Tanpa kita sadari kita seringkali bangga dengan diri kita. Ingat, kita orang yang jatuh di dalam dosa. Tapi karena Kristus kita ditebus. Sehingga ada benih ilahi itu di dalam diri kita. Seperti Paulus dengan rendah hati. Paulus bisa jadi sombong karena bisa saja beliau sombong karena banyak yang dimenangkan oleh beliau. Namun dia mengatakan dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Kita lihat Matius 11 ayat 29, kita buka. Matius 11 ayat 29, pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini Kristus berkata kepada orang yang mengalami letih lesu dan berbeban berat, pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajarlah di sini dalam NIV, studi Bible menggunakan istilah learn from me, bukan study from me. Learn from me di sini mengacu pada proses memperoleh pengetahuan tentang kerendahan hati atau keterampilan melalui pengalaman, belajar dan pengajaran dari Kristus. Maka Tuhan mengatakan belajarlah padaku, karena Yesus adalah rendah hati. Bukan studi for me, studi hanya mempelajari secara kognitif, cerdas, secara pikiran, tapi tidak membentuk karakter. Mendengar dengan baik, belajarlah padaku karena aku rendah hati. Itu Tuhan. Mari ketika kita kadang sombong itu enggak sadar ya. Benar enggak? Sombong itu sadar berarti ya
Kalau sadar berarti kita rendah hati gitu. Kalau kita nggak sadar sombong gitu, kadang nggak sadar kita terlalu memegahkan diri pada diri kita. Rasul Paulus melayani dengan rendah hati. Bukan rendah diri, namun rendah hati. Melakukan dirinya, memposisikan dirinya bahwa Rasul Paulus hanya sebagai hamba. Sebagai doulos. Hamba yang tidak berarti. Coba kita membayangkan diri kita. Saat ini pernah enggak? Saya pernah sombong karena hidup saya baik-baik. Waktu saya sekolah di Sidokare, teman saya itu cantik-cantik. Ada yang hamil duluan, ada yang karena cantik-cantik beliau dan pacaran bebas gitu. Dan saya sombong secara aku baik-baik kok. Saya fine-fine saja baik, mulai dari kelas 5, saya mulai melayani Tuhan gitu. Tapi ketika saya berdiskusi, konseling gitu, betapa sombongnya Retno. Gitu. Sebelum jauh, padahal saya baik-baik saja, tapi pikiran saya jahat, niat saya jahat, itu sama saja. Saya hanya seperti orang Farisi yang kelihatan baik di luar, namun dalamnya adalah busuk, tulang-tulang. Dan mari kita menyadari setiap diri kita. Kita bukan siapa-siapa. Dan saya Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan. Karena ada masalah di dalam diri saya disenangi gitu, saya tidak mau, saya menolak, senangi. Dan saya daftar sekitar ada 12 orang. Ya, sombong ya ini. Ada 12 orang dan saya mengatakan, kenapa ya, saya tidak kemayumen gitu ya, sok jual mahal, tapi karena ada masalah dalam diri saya gitu. Dan akhirnya Tuhan, saya mengampuni A, B, C, D, E, F, saya memberkati mereka. Saya jadi, mungkin saya lebih berdosa dari teman saya yang hamil duluan. Karena saya menolak banyak orang. Mungkin ada yang patah hati, dan meninggal. Mungkin Pak Eri tidak tahu. Meninggal, saya dikabari, kilo saya seneng mbak kowe meninggal. Belum punya istri gitu. Saya bilang, aduh aku tak berdosa ya gitu. Ya, mari kita menyadari bahwa seringkali tanpa kita sadari kita sombong dan kita menyakiti orang lain. Dan mari kita melihat komitmen dengan sikap yang benar. Melayani Tuhan dengan rendah hati. Mungkin yang suami istri mari saling mengingatkan, mbok aja sombong gitu ya. Ya, karena tahu kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang mari kita minta Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita rendah hati. Komitmen ketika kita jatuh cinta sama Tuhan itu membutuhkan bukti. Yoke bukti rendah hati. Jaluk tolong aku gitu. Minta tolong saya. Doa itu kan komunikasi. Ngobrol dengan Tuhan. Tuhan aku ora kuat. Tadi saya minum Paramek karena pusing. Pulang dari Bulu, Tuhan tak aku mumet mau kayak mual gitu. Saya minum Paramek dan minum Tuhan. Pak Eri aja yang khotbah, tapi enggak Tuhan, kan cinta perlu bukti. Tuhan kan cinta perlu bukti, Retno. Oh iya Tuhan, wes enggak apa-apa mumet-mumet gitu. Akhirnya duduk di sini memuji Tuhan, pusing saya hilang. Dan mari kita melakukan dengan rendah hati. Yang pertama, kedua ada melayani dengan integritas. Saya bacakan ayat 26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Ayat 27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Yang kedua, komitmen dengan benar tadi, dengan rendah hati, dengan melayani dengan integritas. Apa yang diomongkan sesuai apa yang dilakukan.
Mari kita mengoreksi diri kita. Khususnya tim pastoral yang khotbah gitu ya. Khususnya saya gitu ya. Apa yang saya omongkan sesuai enggak dengan apa yang saya lakukan? Integritas. Paulus mengajarkan kita tentang sampai begini, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Paulus itu bersih. Maksudnya aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Kata ini secara harafiah, aku bersih dari darah semua orang, atau dengan kata lain Rasul Paulus berkata, saya tidak bertanggung jawab kalau kalian binasa. Artinya apa? Paulus menyampaikan sebenar-benarnya tentang Yesus. Yesus itu adalah Mesias, Sang Juru Selamat kepada setiap kota yang beliau singgahi. Demikian juga dengan kita. Mari kita berintegritas, memberikan kesaksian kepada suami, istri, anak-anak, sehingga kita tidak dituntut, mungkin bisa ngandani aku tentang Yesus, sehingga aku saiki ning neraka gitu ya. Jadi mari kita menceritakan tentang kebenaran Allah. Rasul Paulus menceritakan, dia mengatakan aku bersih, aku tidak bertanggung jawab atas nyawamu. Karena apa yang saya tahu sudah saya ceritakan kepada engkau. Mari kita melakukan apa yang kita dengar. Supaya kita nanti kita tidak dituntut. Ayo kita menceritakan tentang Mesias, tentang kebaikan Tuhan, tentang Injil, tentang kabar baik, tentang keselamatan bagi semua orang. Rasul Paulus melakukan dengan sikap yang benar, melayani dengan rendah hati dan berintegritas. Ini yang ketiga, komitmen dalam berbagai situasi. Cinta sejati membutuhkan bukti, membutuhkan komitmen dalam situasi apapun. Benar enggak ketika berumah tangga, ini yang paling cocok ketika kita berumah tangga gitu ya. Ilustrasi yang paling cocok. Kalau di luar Kristus atau orang di luar Kristus boleh berpoligami gitu. Kalau enggak cocok dengan istrinya boleh ganti istri gitu. Tapi kalau di dalam kekristenan tidak bisa. Komitmen dalam berbagai situasi. Situasi sakit, ya harus bersama-sama. Situasi yang mungkin tidak enak, tetap harus bersama-sama. Di sini banyak anak muda. Ayo ketika mau menikah, pikirkan dalam-dalam. Enggak boleh berpisah. Situasi membutuhkan dalam situasi apapun, kita mengikut Kristus, itu butuh komitmen, situasi apapun. Saya bacakan, komitmen dalam berbagai situasi. Yang pertama, mencucurkan air mata dan mengalami pencobaan. Rasul Paulus sampai mencucurkan air mata, ayat 19. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Berapa kali saya akan mundur di dalam pelayanan, tapi tidak bisa. Tidak bisa gitu. Saya pernah melayani waktu di Magelang, tidur dekat kandang ayam. Kos saya karena nggak ada kosnya ada satu masih kosong, Mbak Retno, tapi di atas dekat kandang ayam, tidak apa-apa gitu. Mengalami kesepian, mengalami kesendirian, mengalami nggak ada uang, mengalami situasi yang kita ada tekanan, mengalami situasi yang kita harus tetap tegar ketika menghadapi tantangan. Di sini Paulus mengatakan mencucurkan air mata dan mengalami berbagai pencobaan. Bahkan nyawa Rasul Paulus pun sudah terancam gitu. Mari kita melihat bagaimana perjalanan hidup kita. Di sini ada yang umur 21, ada yang umur 40, ada yang, mari kita melihat perjalanan
pengiringan kita kepada Kristus. Situasi kita, apakah kita tetap stabil? Stabil artinya ketika kita punya uang banyak, ya tetap tenang. Ketika kita tidak punya uang, ya tetap tenang. Ketika kita ada tekanan, tetap tenang. Karena ada pengendali badai hidup kita. Badai yang paling berat adalah hati kita. Siapa yang bisa meredakan badai, gelombang badai hati kita dan pikiran kita? Hanya kita dengan Tuhan. Rasul Paulus, mungkin Bapak Ibu tidak mengalami seperti Rasul Paulus. Tidak sampai mencucurkan air mata. Tidak mengalami tekanan, tidak mengalami ancaman mau dibunuh. Tapi badai musuh yang paling berat adalah diri kita kadangkala zaman sekarang. Musuh dunia kita bisa halau gitu. Musuh iblis kita berdoa, iblis akan lari. Tapi musuh yang paling berat adalah musuh dalam selimut, yaitu diri kita, kedagingan kita. Apakah kita pernah mengatakan, saya pernah mengalami situasi di mana saya iri. Tuhan, kok saya iri banget toh? Ini benih yang tidak sehat. Iri dengki itu kan tidak sehat. Itu benih yang iblis berikan. Dan saya berdoa, Tuhan tolong saya supaya tidak iri kepada orang lain. Melihat orang lain sukses, melihat orang lain baik, melihat orang lain cantik, melihat orang lain kaya. Kadang sifat manusia adalah iri. Mari kita belum sampai mencucurkan air mata. Mari kita minta kepada Roh Kudus untuk menolong kita dalam situasi pengiringan kita, karena nanti yang akan kita bawa adalah karakter kita. Buah roh, artinya tubuh ini akan kembali kepada tanah. Yang datang kepada Tuhan adalah jiwa dan roh kita. Mari kita sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai Kristus, mari kita berkomitmen dalam situasi apapun, kita tetap stabil, tetap menghasilkan buah roh. Jangan mood, karena itu membuka celah bagi si iblis untuk kita jatuh di dalam dosa. Mari kita menangis dengan daging kita, berdoa di dalam kamar, Tuhan tolong saya. Komitmen dalam situasi apapun, apalagi di dalam pelayanan, dalam tim gitu. Dalam tim kita, dalam rumah tangga, studi, belajar ketika di sekolah, di kampus, ketika di dalam pekerjaan. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap stabil, mencucurkan air mata untuk diri kita sendiri. Tuhan, tolong saya. Yang kedua adalah penjara dan sengsara menunggu Rasul Paulus. Belum sampai kita masuk penjara. Paling cuma saya tadi di onak-onak ke kebun binatang keluar gitu. Kenanya di mana? Di sini, di hati. Apa yang mempenjara diri kita? Apa yang membuat sorrow, sengsara di dalam diri kita? Seringkali pernah enggak Bapak Ibu menuduh Tuhan, Tuhan itu kok ngene to situasi to. Doa saya enggak dijawab-jawab ya. Menyalahkan Tuhan. Yang mempenjara kita adalah seringkali pikiran kita yang mempenjara kita. Keinginan kita. Seringkali kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan karena kita dipenjara dengan keinginan-keinginan kita. Mari ketika kita buktikan kepada Tuhan, kita benar-benar orang yang merdeka di dalam Kristus.
karena kuasa darah Yesus. Jangan sampai hidup ini, setiap situasi, keuangan, kesehatan, bahkan pikiran membebani, mempenjara kita untuk melihat tentang kasih Tuhan, cintanya Tuhan. Ketika kita, Tuhan, aku cinta kepada Engkau, dalam lembah air mata saya mencintai Engkau. Bagaimana dengan situasi kita, Tuhan, ekonomi gitu. Seringkali iblis memakai, bahkan Tuhan memakai situasi yang tidak enak itu untuk membentuk kita semakin dekat dengan Beliau. Mari kita berkomitmen mengikut Kristus sampai Tuhan memanggil kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya bisa mengatakan itu. Namun saya butuh doa Bapak Ibu untuk mengakhiri dengan baik. Dan saya akan bacakan, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus, dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu Paulus. Dari ke kota, Paulus sudah menunggu Paulus dalam situasi ketika dia memberikan hidupnya kepada Kristus. Yang ketiga, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Ayat yang ke-27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Mari kita berkomitmen dalam situasi apapun, kita tetap stabil untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Menceritakan tentang cinta kasih Tuhan. Dan kesaksian yang hidup adalah hidup kita. Media yang hidup adalah hidup kita. Kita ini sebagai media Allah untuk menyaksikan Kristus kepada orang lain. Mari kita melihat, jangan pernah lalai menceritakan setiap langkah perjalanan hidup kita tentang kasih Tuhan. Perjalanan hidup kita itu seperti apa sih? Ketika kita bangun, kita minta pimpinan Tuhan. Ketika kita mulai berjalan, Tuhan pimpin langkah-langkah. Ketika kita mau bertemu dengan orang, kita minta pimpinan Tuhan supaya apa yang kita katakan membangun orang lain, menguatkan orang lain. Yang putus asa tidak jadi putus asa. Mari kita berkomitmen dalam situasi apapun untuk tetap stabil, untuk tetap teguh meskipun harus mencucurkan air mata, meskipun harus dipenjara, meskipun harus terbatah-batah untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Mari kita akan terus kita lakukan. Sampai katakan Vini, selesai Retno, tugasmu selesai. Ya Tuhan, selesai. Berapa tahun kita akan hidup di dunia ini? Aplikasi kita. Mari kita ketika kita mengatakan, Tuhan, aku cinta kepada Engkau. Mari kita berkomitmen tentang panggilan kita. Mari kita berkomitmen tentang kebenaran dengan tadi kerendahan hati, dengan berintegritas. Yang ketiga, berkomitmen untuk dalam situasi apapun, tekanan, tidak ditekan, senang, susah, mari kita tetap mengiring Kristus. Mari kita tetap mengikut Kristus. Kadang kita lelah boleh, tapi tetap terus kita mengiring Kristus dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih.
Tolonglah kami Tuhan, untuk kami mengatakan, Tuhan, aku cinta kepada Engkau. Aku sungguh-sungguh mau mengiring Engkau. Tolong kami untuk kami bisa berintegritas. Apa yang kami katakan dengan tindakan kami. Dalam situasi apapun, ajari kami tetap stabil, tetap bersyukur, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat JKI MCC. Berkati kami, tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus. Untuk hidup kami memancarkan cintanya Tuhan. Dan cinta itu tidak akan pernah berhenti mengalir. Keluar dari hati setiap kami. Dan kami boleh membagikan kepada orang lain. Karena roh yang hidup itu ada di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu selesai berbicara, kami yakin Tuhan terus akan berbicara pada setiap kami. Sampai kami bertumbuh, terus hidup seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada yang bertugas? Shalom Bapak Ibu, sangat sekali firman-Nya dari Bu Retno. Ya, kita mau doa syafaat ya Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang mendengar setiap jeritan kami Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan buat kelurahan, keratonan, kecamatan Serengan. Biarlah berkat-Mu mengalir untuk kelurahan dan kecamatan Serengan ini Tuhan. Adalah yang baik Tuhan. Dan kami percaya lewat kami ibadah di tempat ini akan ada dampak yang luar biasa baik untuk warga sekitar Tuhan. Diberkati setiap warga di sekitar semuanya Tuhan. Biarlah setiap para camat dan lurah juga diberkati Tuhan dalam memimpin beri kebijaksanaan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana indah untuk kelurahan dan kecamatan Serengan ini Bapak. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat JKI MCC biar semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan Kristus Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat yang datang ibadah boleh mengalami hal yang luar biasa, boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami percaya biarlah iman kami, mental kami akan semakin bertumbuh di dalam Kristus dan mengalami peningkatan yang signifikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati jemaat di tempat ini semua Bapak. Bapak, saat ini untuk pertambahan jiwa-jiwa yang datang Tuhan di dalam keluarga JKI MCC terus akan banyak pertambahan yang datang dan mereka rindu mencintai Kristus Tuhan dan mereka akan boleh menikmati hadirat Allah. Setiap tahun 2025 ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan terjadi peningkatan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dijamah, dipulihkan dan datang untuk beribadah dengan kami. Kami percaya ada lonjakan penuaian jiwa-jiwa untuk JKI MCC Tuhan. Hanya semua kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa buat penatua dan diaken yang telah dibentuk. Biarlah bersatu melayani Tuhan. Memberikan pelayanan yang terbaik buat jiwa-jiwa. Bukan ambisi pribadi, bukan egois pribadi. Tetapi semua hanya untuk hormat kemuliaan Allah. Biarlah penatua dan diaken boleh mengerti satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, boleh saling bergandeng tangan untuk melayani Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa yang baru. Kami percaya roh saling mengasihi ini akan terus Tuhan menyala di hati kami, akan terus Tuhan memberikan kami semangat yang baru. Dan kami percaya mau memberkati setiap penatua, diaken dan pastoral, tim pastoral semuanya Tuhan. Karena kami di sini adalah keluarga. Kami di sini bukan teman, tapi adalah saudara di dalam Kristus Tuhan. Berkati Tuhan juga untuk setiap misi visi kami, untuk setiap harapan kami, kerinduan kami. Tuhan punya tempat gereja yang permanen Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan sedang menjawab setiap seruan doa kami. Kami percaya, kami mengimani biarlah tidak akan lama lagi kami boleh Tuhan
beribadah di tempat yang permanen dari-Mu Tuhan. Dan dimanapun yang sudah Tuhan tempatkan nanti, itu yang terbaik buat kami. Dan kami percaya setiap nanti keuangan uang yang kami kumpulkan Tuhan boleh untuk membangun bangunan gereja yang terbaik nantinya Tuhan. Dan Tuhan akan melimpahkan semuanya Tuhan yang kami butuhkan Tuhan untuk gereja yang permanen. Dalam nama Yesus, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak gentar. Sebab Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mencukupkan semuanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap badan-badan misi, utusan-utusan Injil yang seluruh dunia dipakai secara luar biasa. Tuhan berkati semangat mereka. Tuhan terus nyalakan semangat mereka untuk menginjil, untuk memberkati, untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Kristus adalah juru selamat. Tuhan kuatkan selalu mereka, berkati kesehatan mereka ini Tuhan. Biarlah setiap misi-misi yang diutus ke pedalaman-pedalaman, Tuhan berkati para pendeta-pendeta di pedalaman, penginjil di pedalaman-pedalaman, Tuhan berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk mereka Tuhan. Sebab mereka bukan dengan roh ketakutan, tapi roh berani memberitakan Injil. Dan mulut mereka terus mengucapkan pemberitaan Injil. Sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa mengalami cinta kasih Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk pokok doa jemaat Tuhan. Mungkin ada yang sakit, yang tidak datang karena sakit, Tuhan jamah sehingga minggu depan boleh kembali lagi beribadah dengan kami Tuhan. Kami percaya biarlah setiap kalau mereka punya problem, punya masalah Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap jemaat di tempat ini semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa untuk sore ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah setiap pokok doa syafaat, biarlah Tuhan sendiri yang mendengar dan yang memberikan berkat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu, saat ini kita akan info kegiatan sepekan jika MCC ya. Senin ya, setiap hari Senin besok latihan metadance ya Saudara. Nah, ini untuk para pemuda remaja harus semangat ini. Untuk latihan metadance ini berarti ya, apa? Tari kan? Saya sebenarnya pengen ikut sih. Kalau dibolehkan. Boleh tambori gitu kan. Ya. Oke. Selasa dan Rabu harinya Oikos. Monggo setiap para gembala masing-masing Oikos untuk memberikan info kepada keluarga Oikos masing-masing. Lalu Rabu program Kristal jam 10 di Radio Immanuel. Monggo Bapak Ibu yang punya radio, monggo mereknya apapun enggak masalah, yang penting bisa mendengar karena jadi berkat. Mereknya apapun boleh, Panasonic boleh. Kalau mungkin lewat HP ya. Lewat HP mungkin bisa. Ya, oke. Kamis Bapak Ibu Saudara-saudari ada latihan present worship, ibadah raya pertama jam 6 sore di Maestro ya. Dan ibadah raya 2 jam 7 sore di Maestro. Bagi para pelayan Tuhan, dimohon jangan terlambat, terus semangat untuk latihan, berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Ya, Jumat tidak ada kegiatan untuk Jumat, tidak ada kegiatan. Lalu Sabtu, ayo anak-anak muda, ibadah remaja, Metanex jam 5:30 di Maestro. Nyalakan apimu anak muda, katakan amin. Ya. Pada akhir atau ya, oke. Lalu Minggu, jangan lupa Bapak Ibu Saudari, ibadah raya 1 jam 8 di Honggowongso, di Ruko MCC. Ibadah gereja anak jam 3 sore di Maestro. Ya, bukan di sini tapi di Maestro. Ibadah gereja anak. Lalu ibadah raya kedua jam 5 sore seperti sekarang di Honggowongso. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Oh ya, maaf, sorry. Ya, tidak ada. Terima kasih Mas Adi. Ya, laporan keuangan kami akan bagikan setiap 1 bulan sekali Bapak Ibu supaya semuanya direkap dulu dan nanti membacanya bisa enak.
sesuai dengan kesepakatan penata layanan yang sudah ditentukan, maka kita akan memberikan aksi 2000, di mana aksi 2000 ini akan kita kumpulkan untuk uang pembangunan gereja. Mari pelayan-pelayan musik dan pujian, enak sekali ya duduk terus ya gitu. Kita mau iringi persembahan 2000, aksi 2000 ini dengan pujian tadi, hari yang terindah ketika ku jumpa. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Terima kasih untuk aksi 2000 yang sudah Bapak Ibu berikan. Kiranya persembahan ini bisa dikumpulkan untuk niat baik kita, untuk kita bisa memiliki gedung yang permanen. Waktu tempat saya aturkan, oh Mas Adi Grand lagi gitu ya. Kayaknya besok kalau pengumuman enaknya Mas Adi Grand terus ya. Kayaknya berbeda gitu rasanya ya. Oh enggak Mas Adi Grand. Maaf Bapak Ibu Saudari, gandeng ini sudah dekat Bapak Ibu Saudari. April kita mau ada retreat, sangat memberkati sekali pasti. Datang nanti kobong, kobong saudara ya. Itu tanggal 18, 19, 20 April ya. Tanggal 18, 19, 20 sampai 20 April ya. Itu di Bukit Hermon. Ya. Terus soal kontribusi nih Bapak Ibu Saudari. Ini kontribusi untuk yang dewasa itu 175.000. Ya, dewasa ya. Itu sudah komplit Bapak Ibu. Sudah pokoknya dijamin gak lapar. Di sana nyaman, wes pokoknya sip lah. Transport wes siap. Ya itu biayanya 175.000. Yang anak-anak, maksudnya yang kategori anak-anak itu yang masih bobok dengan orang tua. Ya, tidur bareng sama orang tua jadi satu. Maksudnya satu gitu loh. Itu 100.000. Tapi kalau yang sudah bobok sendiri-sendiri ya sama ya, 175.000. Tuh. Terus kotak ya Bapak Kembara. Kotak untuk retreat. Tapi ini sekali lagi monggo Bapak Ibu yang istilahnya berkenan kepengen bantu ada kotak nanti retreat disiapkan di sana, jadi sama di luar. Jadi tapi ini enggak ya, maksudnya tidak memaksa. Kalau umpamanya kepengen aku tak ngewangi retreat karena ini
biayanya terus terang tidak sedikit. Saya sebagai ketua retreat cukup deg-degan saudara-saudari, luar biasa sekali. Harus ibaratnya kalau ngondal tuh harus solo Los Angeles saudara. Tapi saya percaya, saya percaya Tuhan mencukupkan, amin. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi ada kotak nanti di luar. Mungkin itu Bapak Gembala, monggo. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu. Kecilan saya ya begitu itu. Iya. Enak ya kalau yang khotbah selain Pak Daniel gitu jam segini udah kelar Bapak Ibu ya. Usahakan ini bisa terus terjadi ya. Jadi 1,5 jam rampung, 1,5 jam rampung Bapak Ibu Saudara. 1 jam, ya nanti beda gereja lagi Bu. Itu gereja lain lagi itu ya. Ya, tapi sekarang sudah enggak 1 jam Bu. Sekarang mereka malah juga 2 jam. Ya, jadi tadi yang disampaikan Mas Adi Gren bahwa yang masuk kategori anak-anak adalah yang tidurnya bisa satu kasur dengan satu ranjang dengan orang tuanya. Ya, karena kalau terus yang disampaikan anak-anak 100, Mbak Dita ini ya masih hitungannya anak-anak gitu kan, masih single. Ya, Om Pandu ya anak gitu kan. Ya toh. Jadi kan artinya kalau tidurnya sudah satu tempat sendiri itu masuk bayarannya yang full ya, supaya panitia juga subsidinya bisa diutamakan bagi yang lain. Itu Bapak Ibu ya, tanggal 18 sampai 20. Dan 18 itu akan menjadi sangat spesial sekali karena pada tanggal 18 ada 8 orang anak muda ya. Sebenarnya baptis itu tidak harus anak muda sih. Kalau emang Bapak Ibu Saudara mungkin sudah sepuh tapi belum pernah sakramen baptis, saya dorong untuk segera ikut baptis ya. Hanya memang kebetulan periode ini 8 anak muda, 8-8-nya itu masih anak-anak muda semua ya. Tadi siang mereka sudah memulai katekisasi pertemuan yang pertama. Nanti minggu depan akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang lain. Total ada 12 kali pertemuan untuk akhirnya bisa baptis pada tanggal 18 April. Jadi baptisnya pada momen Jumat Agung. Jumat Agung itu mengingat kematian Kristus. Pada saat itulah juga nanti yang dibaptis akan menerima sakramen baptis di mana perlambang kedagingannya mati dan kemudian bangkit menjadi manusia yang baru. Baik Bapak Ibu Saudara, ini juga kebetulan ada kakung di tempat ini. Nah, ini membuatkan peti persembahan Bapak Ibu. Yang di depan ini hasil karya daripada Kakung Andreas. Boleh tepuk tangan buat Kakung. Saya mau matur tapi baru ketemu Kakung sekarang. Ya, jadi ini Kakung pas kebetulan rawuh, puji nama Tuhan, dan sesegera mungkin kotak persembahan ini akan kita fungsikan. Kita sedang dalam proses untuk pembuatan namanya. Tulisan tulisan karena ada 3 lubang Bapak Ibu ya, ada 3 lubang. Partai 1. Bukan dong, ini kan bukan pilkada ya. Jadi nanti yang kotak pertama itu adalah kotak persembahan syukur. Persembahan syukur akan dipergunakan untuk operasional. Kemudian kotak yang kedua adalah diakonia garis miring persepuluhan. Karena persepuluhan kita juga difungsikan untuk diakonia. Tapi tetap ada tulisan diakonianya supaya mungkin kalau ada yang pengen memberi persembahan diakonia, ini bukan perpuluhan kok. Saya pengen mensupport beasiswa misalnya. Kan kita ada program beasiswa. Bisa dimasukkan ke kotak diakonia atau persepuluhan. Dan kotak yang terakhir adalah mobil. Biasanya dibalik tirai nomor 1 gitu ya. Kotak ketiga itu pembangunan gereja. Ya, barangkali ini ya pembangunan gereja, itu ya pembangunan gereja. Sebenarnya dulu sudah dikonsep seperti ini, tapi ada usulan dari bapak-bapak penatua. Kalau masuk ke sana, itu anak-anak yang SMP, SMA, atau mungkin SD mau maringi itu wedi. Aku juga pengen ngasih untuk gereja, pembangunan gereja, tapi kalau masukin ke sini kok kudu gede gitu kan. Akhirnya
ada usulan dari Bapak-Bapak Penatua, aksi 2.000 aja. Jadi siapapun itu bisa memberikan, wong cuman 2.000. Tapi jangan disepelekan, walaupun namanya gerakan 2.000, minggu lalu diperoleh 200.000 sekian Bapak Ibu. Minggu lalu, pagi dan sore di total 200.000. Ya, ini kita belum tahu nanti kita total, biasanya di ibadah kedua lah sekalian kita total. Jadi jangan dipandang enteng loh ya. Ternyata ketika ada gerakan untuk memberi bagi pembangunan rumah Tuhan, luar biasa, semua bisa digerakkan dan dipakai oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi matur suwun Kakung sudah berusaha membuatkan puji nama Tuhan, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita untuk kita ke depan juga terlibat aktif dalam pelayanan melalui apa yang kita miliki lewat harta kita. Ada tambahan mohon yang lain, Bu Putri? Tidak ada ya? Wes tak genepi 6:30 Bapak Ibu ya. Mari kita bangkit berdiri. Kalau perihal memanjangkan waktu saya, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Segala hormat, puji dan syukur kami haturkan di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasa perhatiannya Tuhan, cintanya Tuhan untuk kami. Sampai-sampai kami boleh terus merasakan pemeliharaan-Mu, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Kami dalam keadaan baik itu pun karena berkat dan kemurahan Tuhan. Bapak di sorga, malam hari ini kami merasakan banyak berkat-berkat rohani yang boleh kami terima lewat ibadah pada malam ini. Lewat puji-pujian hati kami bersuka cita, pengharapan kami terus berkobar-kobar. Lewat firman Tuhan kami terus ditantang untuk membuktikan cinta kami, kasih kami kepada Tuhan. Tuhan telah membuktikan cintanya Tuhan lewat kayu salib, dan ini bagian kami, giliran kami untuk membuktikan cinta kami kepada Tuhan lewat komitmen setia kami, lewat cinta kami kepada Tuhan. Roh Kudus mampukan kami menjalankan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Retno tadi. Juga berkati Ibu Pendeta Retno, pakai hidupnya makin hari makin luar biasa, dipakai Tuhan, diperlengkapi untuk semakin menjangkau banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan lewat pelayanannya, nama Tuhan semakin diagungkan, dibesarkan, dipermuliakan. Bapak di surga kami berkati juga dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan, berkati dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan tangan yang kami kerjakan, berkati pendidikan anak-anak kami Tuhan. Berkatilah kesehatan setiap kami semua tanpa terkecuali. Tidak ada sakit penyakit yang mengancam jiwa. Semuanya dipatahkan, diusir di dalam nama Yesus. Kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat. Hati yang sukacita, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Dan kami punya sukacita terbesar dalam hidup kami, yaitu Engkau sendiri, Kristus Yesus Tuhan yang bertahta dalam hati kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap permasalahan pergumulan sedang kami hadapi. Tuhan tolong kami, bela kami tepat pada waktunya. Pintu yang tertutup itu pasti Tuhan akan buka. Kami percaya segala persoalan kami tidak akan melebihi kekuatan kami. Justru ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami dimampukan melewati satu persatu. Berkati para pelayan-Mu Tuhan, yang melayani malam hari ini, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang semakin besar, melayani semakin banyak jiwa, dan semakin banyak jiwa mendengar tentang Engkau dan menjadi percaya. Bapa di sorga, pelayanan kami selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oikos, komisi-komisi, rapat, doa, semua berjalan dengan baik, jiwa-jiwa terlayani, para pelayan-Mu dalam urapan Tuhan diperlengkapi, sehingga pelayanan kami mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sementara kami akan pulang, jagai sertai Tuhan sampai di rumah dengan selamat, pertemukan kami dengan keluarga kami, sanak saudara kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari kecelakaan, dan pertemukan kami kembali pada kesempatan persekutuan dan ibadah yang akan datang. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini sebelum kita pulang, mari bersama-sama kita menyongsong berkat-berkat-Nya Tuhan. Mari kita dengan iman percaya menengadahkan kedua tangan kita, dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberi saudara damai sejahtera. Sekarang pergilah sebagai murid-murid Kristus dengan keberanian yang dari Tuhan, memberitakan Injil-Nya, mengasihi dengan kasih Kristus, melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah kiranya berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih,
kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Allah Roh Kudus, kuasa Allah Roh Kudus nantiasa menyertai kita, menjadi terang dimanapun kita berada, mewartakan Injil kabar baik hingga segala bangsa, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.